Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Saya kira belum terlambat Bapak Ibu, sekalipun sudah 1 minggu ya, 1 minggu lebih ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar satu tema kebenaran yang saya beri judul mengasihi Bapak Ibu. Mengasihi itu merupakan dasar dari kekristenan. Amin. Mengasihi adalah dasar dari kekristenan. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi persoalan yang perlu untuk diperkarakan adalah tidak banyak orang Kristen yang dapat menghidupi kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kasih menjadi sebuah kalimat atau slogan yang begitu mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilakukan, Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, kasih itu adalah dasar dari kekristenan. Tetapi fakta atau keadaan yang Bapak Ibu lihat, ternyata tidak semua orang Kristen dapat menghidupi kasih. Orang-orang yang masuk di dalam gereja, yang melayani, orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas kerohaniawanan, seharusnya mereka adalah orang-orang yang dapat mempraktekkan kasih dengan benar, Bapak Ibu. Tetapi faktanya Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Kristen yang hanya mengucapkan kasih melalui perkataan, tetapi dalam tindakannya, di dalam keseluruhan, ternyata banyak orang Kristen masih menuntut yang ini, menuntut yang itu. Ternyata banyak orang-orang Kristen yang masih menuntut sebuah keadilan, Bapak Ibu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya manusia itu menuntut hukum. Setuju? Pada umumnya Bapak Ibu, Pak, ini kalau si A ini berbuat jahat, ya tentunya harus dihukum. Dan ini sebuah fakta Bapak Ibu. Mengasihi dan hukum ini menjadi dua hal yang perlu untuk diseimbangkan, Bapak Ibu. Karena kalau sampai kita menjadi orang-orang yang hanya berat dihukum tetapi tidak memperhatikan kasih, ini akan merusak kekristenan. Mengapa begitu, Pak? Ya sebab orang Kristen itu dasarnya adalah kasih. Tetapi yang membuat saya menjadi sedikit prihatin adalah ternyata banyak orang-orang Kristen yang di dalam gereja yang sudah mengenakan kekristenan sekian lama, ternyata adalah orang-orang yang masih menuntut hukum dan keadilan di dalam diri orang-orang percaya, Bapak. Makanya kita akan belajar kebenaran ini. Maka kita akan melihat terlebih dahulu Matius pasal 22 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39. Sama ayat yang ke-40 Bapak Ibu, sampai ayat yang ke-40. Oke, sudah dapat? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang saya kasih, ini adalah pertanyaan dari ahli hukum. Ini adalah pertanyaan dari ahli Taurat yang ingin mempersalahkan Yesus, yang ingin menyeret Yesus ke dalam perdebatan mengenai yang terutama dari hukum Taurat. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam hukum Taurat itu ada 10 perintah. Dan 10 perintah itu Bapak Ibu telah dikembangkan oleh para rabi itu menjadi 613 perintah. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-40 dikatakan dan kitab para nabi, hukum-hukum para rabi, Bapak Ibu. Jadi 10 hukum Taurat itu diformulasikan, diutak-utak, dikembangkan oleh para rabi sehingga menjadi 613 perintah yang dikenal dengan nama mitzvah, Bapak Ibu. Jadi dari sekian banyak perintah itu, Yesus diminta untuk menyebutkan manakah yang paling utama. Sementara manusia itu cenderung pasti ke hukum. Betul? Manusia itu memiliki kecenderungan kalau ada sesuatu yang tidak benar pasti minta keadilan, minta justice, menegakkan hukum, Bapak Ibu. Dan para ahli hukum, ahli Taurat adalah orang-orang yang mengerti dengan detail dari butir-butir hukum yang sudah dimiliki ribuan tahun dari nenek moyang mereka. Dan Yesus diminta untuk menyebutkan dari sekian banyak perintah itu mana yang paling utama, mana yang paling utama, yang paling penting. Ini saya melihat memang ahli hukum sengaja supaya Yesus bingung. Ini para ahli sengaja supaya dapat mempersalahkan Yesus. Mana yang paling utama? Sebutkan. Bapak Ibu tahu kan bahwa dari 10 hukum itu ada satu kata yang selalu diulang-ulang dari 10 hukum Taurat. Apa Bapak Ibu? Kata jangan. Hukum pertama apa Bapak Ibu? Jangan ada padamu. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu. Hukum yang ketiga, jangan sujud menyembah. Hukum yang keempat apa? Hormati, kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Hukum yang keenam kembali apa? Jangan lagi.
Dan Yesus diminta oleh ahli Taurat untuk menyebutkan dari kata jangan itu, mana sih yang paling utama Yesus? Mana sebutkan? Para ahli Taurat berharap Yesus jadi bingung, Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang membuat saya melihat Yesus menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Yesus menjawab bukan dengan kata jangan, tetapi Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan segenap dan dengan segenap. Itu hukum yang pertama dan yang terutama, Bapak Ibu. Dan hukum yang kedua yang sama. Coba. Yesus mencoba untuk menggarisbawahi sebuah kalimat. Hukum yang sama dengan hukum yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini para ahli Taurat dan orang Farisi yang mencoba untuk menjebak Yesus kaget tentunya, Bapak Ibu. Loh, kok beda ya? Padahal hukumnya sama. Yesus kok menyebut kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Kok Yesus tidak menyebutkan jangan ya? Padahal hukumnya sama. Yang membuat berbeda itu bukan hukumnya, Bapak Ibu, tetapi yang membuat beda adalah bagaimana cara memandang hukum itu. Orang-orang Kristen ini kan dasarnya kasih, pengajarannya kasih, tetapi aplikasi hidupnya hukum. Kalau ada jemaat yang tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh gereja, maka jemaat itu tidak akan diperhatikan seistimewa seperti orang yang memberikan dirinya mengabdi melayani. Seorang donatur gereja dengan jemaat yang bukan donatur itu akan lebih diakui dan lebih istimewa dibandingkan dengan jemaat yang tidak mampu. Ini bagian dari hukum, Bapak Ibu. Padahal kekristenan itu bicara kasih, tetapi aplikasinya hukum. Ini yang terjadi, yang dialami oleh Yesus dengan ahli Taurat ketika dia memiliki hukum yang sama tetapi memiliki cara pandang yang berbeda, Bapak Ibu. Selama ini, Bapak Ibu, orang Farisi dan ahli hukum memandang Taurat. Jadi orang Farisi atau orang Yahudi itu punya 3 hukum yang dikembangkan dari hukum Taurat. Itu ada Dekalog, ada Huhim, ada Misipatim, Bapak Ibu. Ada undang-undang ibadah, ada 10 perintah Allah, ada hukum-hukum yang mengatur tentang kemasyarakatan. Itu diuraikan menjadi 613 undang-undang, Bapak Ibu. Coba bayangkan. Dan orang Farisi dan para ahli Taurat, dia memandang Allah karena hukum yang diberikan oleh Musa, sehingga orang Farisi ahli Taurat memandang Allah
karena hukum yang diberikan itu, sehingga mereka memandang Allah yang disembahnya itu sebagai hukum. Berurusan dengan Tuhan itu berbicara tentang hukum, berurusan dengan hukum. Kalau berbicara tentang Allah itu berbicara tentang hukum, keadilan. Taat diberkati, tidak taat dihukum. Itu konsep keagamaan Yahudi, Bapak Ibu. Dan inilah, Bapak Ibu, konsep inilah yang diadop, yang dicontoh oleh sebagian besar orang beragama, Bapak Ibu. Mereka memahami, orang-orang beragama memahami bahwa hubungan dengan Tuhan itu tentang hukum. Hubungan dengan Tuhan itu tentang keadilan, Bapak Ibu. Tetapi Yesus telah mengajarkan dan telah memperkenalkan kepada kita Allah yang benar. Allah yang benar itu bukan hanya tentang hukum. Allah yang berkuasa, yang adil. Allah yang menciptakan alam semesta ini bukanlah Allah yang selalu berbicara tentang hukum, tetapi Yesus telah memperkenalkan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang kasih, Bapak Ibu. Allah yang mengasihi, dan kasih Allah itu besar. Dan besarnya kasih Allah itu, Bapak Ibu, tak dapat terucapkan. Tak dapat terucapkan. Sehingga ketika Paulus mengatakan bahwa yang paling besar di antara iman, pengharapan, dan kasih, itu yang terbesar adalah kasih. Mengapa? Karena kasih itu besar. Besarnya tak dapat diukur. Dan kekristenan yang diajarkan oleh Yesus itu adalah agama kasih, ajaran kasih. Dan kasih yang diajarkan oleh Yesus haruslah menjadi yang terbesar, Bapak Ibu. Makanya Yesus telah memperkenalkan kepada semua orang percaya bahwa hubungan orang percaya dengan Tuhan dan dengan sesamanya itu bukan tentang hukum, bukan tentang keadilan, tetapi tentang kasih. Inilah yang membedakan antara kekristenan dengan agama pada umumnya. Kalau agama-agama pada umumnya, Bapak Ibu bisa belajar bahwa pada umumnya agama itu diatur oleh hukum. Makanya agama itu disebut agama hukum. Agama yang ada di bumi ini itu diatur dengan hukum-hukum, diatur dengan syariat-syariat. Ketemu Tuhan pun diatur jamnya, puasa diatur cara berpuasanya, berdoa pun diatur cara ibadahnya, baik bukan hanya kalimat mantranya. Makanya kalau doa pagi itu mantranya harus ini ya, kalimatnya harus ini ya. Kalau sebelum masuk di ruang ibadahnya, mantranya ini ya, diatur dengan syariat-syariat. Kalau kamu mengucapkan kalimat ini harus begini ya gerakannya ya. Itu semua diadopsi dari agama Yahudi, agama yang diatur dengan hukum. Makanya agama itu berurusan dengan Tuhan itu berurusan dengan hukum,
Berbeda dengan kekristenan. Yesus mengajarkan bahwa hubungan orang percaya dengan Tuhan sang pemilik langit dan bumi ini bukan tentang hukum, tetapi tentang kasih, Bapak Ibu. Kasih. Kasih ini mudah diucapkan, tapi juga sangat mudah dilupakan. Saya mau sampaikan bahwa kekristenan tidak mengenal hukum, Bapak Ibu. Ngawur Pak Saiful ini. Kalau kekristenan nggak punya hukum, gimana Pak? Orang Kristen itu hukumnya bukan syariat-syariat yang tertulis. Hukumnya orang Kristen itu adalah Allah sendiri. Kalau Tuhan tidak berkehendak, ya jangan dilakukan. Gimana caranya Pak? Makanya kekristenan itu bicara hubungan. Kalau seseorang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dari detik-detik hidupnya, maka dia tidak akan memiliki kepekaan untuk mengenal Tuhan. Kalau seorang tidak dekat dengan Tuhan, tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, jangan berharap dapat mengerti kehendak Tuhan. Makanya mengasihi itu di dalam agama itu menolong orang miskin, menolong orang susah. Itu dilakukan oleh semua orang beragama Bapak Ibu. Dan kekristenan sendiri pun mengajarkan lebih daripada itu. Sampai Paulus mengatakan, apa gunanya seseorang harus memberikan seluruh hartanya, bahkan nyawanya pun diberikan untuk dibakar. Apa gunanya semuanya itu kalau tidak memiliki kasih? Loh Pak, bukankah kalau orang ngasih semua hartanya, bahkan tubuhnya untuk dibakar, berarti kan kasihnya sudah di atas rata-rata. Benar apa betul Bapak Ibu? Benar dan betul. Tapi Bapak Ibu, Alkitab saya mengatakan dalam 1 Korintus, kalau semuanya itu diperbuat oleh seseorang, namun tidak memiliki kasih, maka semuanya itu tidak ada faedahnya. Mengapa Pak? Mengapa begitu Pak? Karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa komandonya Tuhan, segala sesuatu yang diperbuat tanpa Tuhan setuju, berarti perbuatan tersebut tidak memiliki kasih, tidak mengandung kasih Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, orang Kristen nggak punya hukum. Hukumnya siapa? Allah sendiri. Saya pernah menyampaikan tentang tujuan orang Kristen ke gereja. Ke gereja bagus, baik ke gereja. Baik ya. Ada orang yang rajin ke gereja. Kamu kok gak pernah terlambat ya? Gak pernah absen ya ke gereja? Kamu setia ya? Oh iya Pak, saya itu kalau ke gereja itu supaya Bapak dan Ibu gembalanya tahu kalau saya ini itu setia. Loh, ternyata Bapak Ibu, dia tujuan datang ke gereja itu karena absen. Loh Pak Saiful kok bisa menyimpulkan begitu? Loh, tadi kan dia bilang saya datang ke gereja itu supaya Bapak Ibu gembala tahu kalau saya jemaat yang setia. Loh, makanya kalau kamu di gereja itu ongap-angop aja. Kenapa? Karena tujuan kamu ke gereja itu hanya cuma absen. Pak Gembala, Ibu Gembala, ini batang hidungku, absen ya. Sehingga Bapak dan Ibu Gembala mengkategorikan jemaat yang tidak datang itu disebut sebagai jemaat yang setia. Kenapa? Karena nggak ke gereja. Ke gereja terus Bapak Ibu. Sekalipun ongap-angop di gereja, tidur, main handphone, begitu Bapak Ibu. Ada juga yang ke gereja tujuan cuma satu.
Anak muda, lirik, siapa yang bisa digebet ya? Ada loh, Bapak Ibu. Ada juga jemaah yang datang ke gereja tujuannya cari siapa yang bisa diutangi ya. Ada loh Bapak Ibu. Jadi orang datang ke gereja itu tujuannya macam-macam. Tapi ada satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, bahwa tujuan ke gereja yang benar itu adalah ketika orang persiapkan dirinya, aku mau datang ke gereja tujuannya supaya aku mau belajar kebenaran. Makanya aku persiapkan diriku baik-baik. Aku nggak boleh terlalu capek, aku nggak boleh lelah, supaya nanti ketika pemberitaan firman disampaikan, aku bisa fokus. Dari sekian orang tadi, yang paling benar ke gereja siapa? Orang terakhir ya, setuju? Tetapi yang lainnya itu ke gereja juga. Tapi saya mau katakan bahwa yang lainnya itu kurang tepat. Tapi saya tadi sampaikan di depan, ke gereja itu baik. Baik. Tetapi kalau ke gereja tujuannya dari orang yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bukan yang terakhir, maka tujuan ke gerejamu itu menjadi sia-sia. Amin. Apakah itu bagian dari hukum kekristenan, Pak? Kekristenan tidak punya hukum. Makanya kalau dulu belum ada ibadah online, orang kalau nggak ke gereja, jemaatnya berkurang, gembalanya bingung, betul nggak? Kemudian ketika pandemi online diberlakukan, waduh, gembala bingung. Kenapa? Nggak ada persembahan. Sampai ada beberapa gembala yang ekstrim itu kirim amplop ke jemaatnya supaya bayar perpuluhan. Kenapa? Nggak ada persembahan. Dan hari ini online masih berjalan, onset pun berjalan. Sebetulnya itu tidak mempengaruhi sebetulnya. Kenapa? Karena itu tidak masuk di dalam hukum kekristenan. Cuma alangkah baiknya kalau ibadah itu onset, duduk, itu kimistrinya dapat. Amin. Transfer gelombang rohaninya itu dapat. Tapi kalau di rumah itu nggak bisa fokus, Bapak Ibu. Tapi dengan berjalannya waktu ini, karena saya sering ibadah online, ya mau nggak mau saya harus melayani online juga. Jadi khotbah online itu awal-awalnya saya masih bingung. Tapi sekarang kalau Pak Saiful besok melayani ya, ibadah persekutuan online gitu ya. Sudah biasa Bapak Ibu. Kalau dulu saya bingung sama istri, aduh deg semua ya. Bapak Ibu mungkin lihat di YouTube saya itu, khotbah saya online pertama itu kan berantakan dia. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu sudah beradaptasi Bapak Ibu. Pak, apakah itu melanggar hukum keagamaan dalam kekristenan? Oh enggak. Loh, buktinya kemarin itu di Bogor itu dimarah-marah sama warga loh. Natalan orang Kristen itu di gereja, bukan di rumah. Apakah itu bagian dari hukumnya orang Kristen? Tidak juga. Karena orang Kristen itu tidak memiliki hukum. Hukumnya orang Kristen itu Allah sendiri, Bapak Ibu. Makanya segala sesuatu, baik kamu makan, baik kamu minum, dan melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Amin. Tetapi yang menjadi persoalan hari ini adalah Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Kristen yang terjebak dalam situasi hukum ini. Kalau ibadah itu lagu pertama harus melo, penyembahan Pak. Kalau langsung lagu praise Pak, gak cocok Pak. Saya punya teman ditegur sama seorang gembala karena pada waktu
Dia pimpin pujian, karena mic-nya lagi error, dia ambil mic pembicara. Karena dia seorang worship panggilan, pada waktu dia pimpin mic-nya error, nggak sengaja dia ambil mic pembicara. Habis itu gembalanya marah-marah. Itu mic dikuduskan untuk pembicara. Berarti yang WL nggak kudus, Bapak Ibu. Coba. Dan akhirnya teman saya dimarahi dan tidak dikasih pelayanan di gereja itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena gereja itu membuat sebuah hukum kalau pembicara itu mic-nya kudus, Pak. Mungkin harus dikhususkan, dikasih bunga apa ya, 10 warna, 12 warna begitu ya. Sehingga dikhususkan untuk pembicara. Dan banyak hal Bapak Ibu, butir-butir hukum yang mengikat orang-orang Kristen. Sehingga kasih yang seharusnya menjadi dasar dari kekristenan itu hanya diucapkan tanpa dilakukan. Saya melihat begitu banyak sekali orang-orang Kristen yang terikat dan terjebak dalam situasi ini, Bapak Ibu. Sehingga tanpa kita sadari, kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu menuntut hukum dan keadilan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita menuntut pasangan kita harus sempurna. Kita menuntut anak-anak kita harus sempurna. Harus begini, harus begitu. Sehingga tidak sedikit Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristen yang hancur karena hendak menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak tepat, Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu membuat sebuah keluarga yang menegakkan disiplin, keadilan dan hukum yang tegak. Kira-kira Bapak Ibu, anaknya melanggar sedikit aja dihukum, setuju? Pasangannya nggak benar, karena di keluarga ini menegakkan hukum dan keadilan. Karena kamu melanggar dihukum. Dikit-dikit hukum. Padahal saya ini sama anak-anak saya itu sudah ratusan kali bicara tentang hukum dan keadilan. Kok anak saya juga masih melanggar kok. Masih melanggar. Ternyata benar apa yang dikatakan Alkitab. Yang terbesar itu kasih. Dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak saya, kasih menutupi pelanggaran itu, Bapak Ibu. Maka saya mengatakan kepada Bapak Ibu, kasih harus menjadi yang terbesar dalam hidup kita. Jangan jadikan kesalahan pasangan kita itu menjadi yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Seringkali kan kesalahan pasangan kita itu kan sampai hafal ya. Istriku, suamiku itu pasti kelemahannya di sini nih, sampai hafal dia. Dan kesalahannya itu menjadi yang terbesar dalam hidupku. Gak bisa diampuni, Pak. Gak bisa dibenerin, Pak. Itu sudah wataknya, Pak. Sehingga kesalahan pasangannya itu menjadi terbesar dalam hidupnya. Sampai meninggal pun dibawa loh kekurangan pasangannya. Pagi ini saya mengatakan, jangan jadikan kesalahan, kekurangan pasanganmu itu menjadi terbesar dalam hidup kita. Amin. Jangan jadikan kesalahan anak-anakmu menjadi yang terbesar dalam hidup kita. Jangan jadikan kesalahan orang lain, ketidaksempurnaan tetanggamu, ketidakbaikan orang-orang di sekitarmu, jangan jadikan itu yang terbesar dalam hidupmu. Tetapi jadikanlah kasih itu yang menjadi yang terbesar dari semuanya. Amin. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang menegakkan hukum dan tidak tolak-toleh, menegakkan hukum dengan ekstrim. Itu kalau Bapak Ibu bertindak begitu, Bapak Ibu harus bisa membayangkan, andai kata Tuhan itu menegakkan hukumnya
tanpa ampun, maka Bapak Ibu Saudara semua termasuk saya tidak akan diberi kesempatan. Kita semua langsung terbuang. Kenapa Pak? Ya kita nggak memenuhi kriteria hukum dan keadilan Allah. Saya ini baca Alkitab, belajar setiap hari. Toh pikiran saya ini loh susah dikendalikan. Saya ini sampai mikir, Tuhan kalau masalah lain itu oke lah. Tiba-tiba itu ternyata seret. Pengen sugih Pak. Saya ini ngomong pengen apa? Pengen memberikan hidupku untuk Tuhan. Tapi otak ini kadang-kadang loh, gaya hidup lama itu kok masih pengen kaya ya Tuhan. Tuhan biar aku mengenakan pikiran Kristus, pikiran Kristus, pikiran Kristus. Ini otak saya ini Bapak Ibu. Sekalipun baca Alkitab berdoa, itu pikirannya ini masih liar. Kadang-kadang bayangkan, oh iya ya makan di sana enak ya. Aduh kalau jalan-jalan bisa ngajak anak jalan-jalan, bisa bahagia. Aduh itu masih terlintas loh kadang-kadang. Kadang-kadang masih ingat kesalahan anak, kesalahan istri. Kadang-kadang aduh masih terlintas loh. Padahal saya berbicara di depan umum. Saya berbicara di tengah-tengah pertemuan ibadah. Ini otak saya masih liar. Dan kalau menurut hukum Allah yang ngomong ini nggak layak Bapak Ibu. Amin. Makanya Bapak Ibu, seandainya Allah menegakkan hukumnya dengan tegak, maka kita semua tidak akan mendapat tempat pengampunan. Kita semua akan dibuang, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetapi Alkitab saya mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah, sehingga Allah Bapa harus menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Dan karena begitu besarnya kasih Allah itu, maka semua manusia senantiasa diberikan kesempatan demi kesempatan. Kita bisa menikmati Natal dari tahun demi tahun. Kita bisa melewati tahun baru demi tahun baru. Amin. Masalahnya begini, kalau Bapak Ibu kesempatan terus diberikan oleh Allah, tapi tidak bersedia untuk berubah, dilaknat nanti sama Tuhan. Bener. Sampai kapan Bapak Ibu kita menjadi orang yang mengabaikan atau memandang rendah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan? Sekalipun Allah kita memiliki kasih yang terbesar, tapi ingat, pada saatnya tiba nanti, di mana sudah tidak ada kesempatan untuk berbenah, Tuhan akan menegakkan keadilannya. Dan orang-orang yang tidak berubah dari kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu, maka kita akan dihukum dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Makanya kasih dan hukum itu harus balance. Amin. Harus imbang. Pak, berarti Bapak ini kalau kita mengutamakan kasih berarti mengenyampingkan hukum. Oh enggak. Hukum itu penting untuk mengatur. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus melihat seperti Yesus melihat hukum. Amin. Kalau orang Farisi melihat hukum itu menuntut, tetapi Yesus melihat hukum itu sebagai kasih. Itu keren Bapak. Kalau orang Farisi melihat hukum itu hanya menuntut, sebetulnya tidak salah. Saya katakan, kok begitu Pak? Iya, karena hukum itu punya nilai. Nilainya hukum itu apa Bapak Ibu? Berapa nilainya hukum itu? Nilainya hukum itu apa? Harus seimbang. Makanya pengadilan
Pengadilan itu lambangnya pengadilan enggak, Pak? Timbangan. Kenapa timbangan, Pak? Supaya seimbang. Hukum itu keseimbangan, kesetaraan, keadilan, Bapak Ibu. Makanya hukum itu nilainya 1:1. Kalau Bapak Ibu memukul, berarti tak pukul. Pak Kus mukul saya, tak pukul, Pak. Adil? Adil? Gigi ganti gigi, adil enggak? Mata ganti mata, adil? Kalau Bapak Ibu tidak menyapa saya, ya saya berhak dong nggak menyapa. Berhak dong? Kalau Bapak Ibu marah sama saya juga berhak marah kepada Ibu. Saya juga berhak marah kepada Bapak. Adil? Adil? Adil ya? Itu hukum. Hukum itu begitu wajahnya, Bapak Ibu. Keseimbangan. Dan di mata dunia, hukum itu tidak salah untuk mengatur. Amin. Dan di dunia ini Bapak Ibu, hukum itu dibutuhkan. Hukum itu dibutuhkan supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu, kalau kamu memberi, ya aku beri. Tonggoku itu, tetanggaku itu, orang itu kalau masak sering ngirimi. Ya karena dia suka memberi, ya aku juga balas memberi. Tapi yang tetangga sebelah kanan gak pernah ngasih. Ya aku kalau dari jalan-jalan beli oleh-oleh, ya gak ada ngasih, gak pernah ngasih kok. Karena bapak ibu ngasih, tak kasih. 1:1. Kalau kamu baik, sama saya, ya saya baik sama kamu dong. Kan kita salaman dulu, sama-sama baik. Kalau kamu jahat, ya aku jahat sama kamu. Itu hukum 1:1, Bapak Ibu. Ini keadilan Bapak Ibu. Dan tidak salah dengan hukum ini. Tetapi masalahnya adalah karena dunia memandang ini tidak salah, sehingga kita terjebak di sini, Bapak Ibu. Kita melihat hukum itu seperti orang Farisi melihat hukum. Kita melihat hukum itu seperti ahli Taurat, ahli hukum yang melihat hukum. Kita tidak pernah melihat hukum seperti Yesus memandang hukum. Ini yang celaka, Bapak Ibu. Padahal Yesus mengatakan bahwa dari kedua hukum ini tergantung seluruh hukum, termasuk hukum seluruh para nabi. Kita terjebak di sini, Bapak Ibu. Makanya kita harus melihat bagaimana Pak dengan kasih. Yesus memandang hukum itu dengan cara pandang kasih itu gimana, Pak? Kita melihat yuk ayatnya yuk. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya akan bacakan. Matius pasal yang ke-5 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata. Adil? Adil? Setuju? Gigi ganti gigi. Setuju? Setuju ya? Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Adil? Hah? Adil ini Bapak Ibu? Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Orang berbuat jahat sama kita loh. Kita diam aja kata Tuhan. Gak adil ini Tuhan. Gimana sih orang yang berbuat jahat sama saya gak boleh ngelawan Tuhan. Gak adil ini Tuhan, gak adil ini. Terus gak berhenti di situ Bapak Ibu. Tuhan bilang lagi begini, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oh, gimana sih Tuhan ini? Saya ulang lagi ya, sama lagi ya. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Loh, sebentar. Ini adil Bapak Ibu? Ditampar pipi kanan. Tuhan nyuruh gini, kasih pipi yang kiri. Loh Tuhan, gak adil ini. Ini gak adil Tuhan. Gak adil ini. Tapi Tuhan gak berhenti di sini loh. Dia bilang lagi, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Orang aku sudah diwadul-wadul diminta bajuku. Terus bilang begini, serahkan juga jubahmu. Loh, ya apa sih Tuhan ini? Aku diwadul dihasut, diminta bajuku, jubahku juga harus dikasih Tuhan. Kasih Gak adil nih Tuhan, gak adil. Ini gak adil Tuhan. Gak berhenti di sini lah Tuhan ngajar lagi. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, dipaksa jalan 1 mil. Namanya dipaksa itu kan diapakan? Dipaksa itu enggak apa? Dipaksa itu. Dipaksa enggak Bapak Ibu? Dipaksa loh. Bukan dengan keikhlasan, tapi dipaksain apa enggak Bapak Ibu? Tuhan dipaksa nih Tuhan jalan 1 mil. Terus Tuhan bilang begini, berjalan bersama dia, dengan dia 2 mil. Gak adil Tuhan, gak adil ini. Gak adil ini Tuhan. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ya lah ono Tuhan, lah gak ono ya apa? Beri pokoknya wis. Waduh gak adil ini Tuhan, aku juga butuh ya Tuhan. Butuh juga ini aku Tuhan. Janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini banyak orang yang minjem. Tapi Tuhan bilang, jangan jauhi orang yang suka utang. Gak ada yang amin, Pak saya salah Pak, saya aminkan aja kata saya Pak ya. Kan seringkali kalau ada jemaat yang suka ngutang, tetangga suka ngutang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menjauhi Pak. Kenapa? Orang itu punya julukan si penghutang Pak. Jadi di mana-mana itu semua orang deratan diutangi Pak. Terus Pak, yang membuat kita jengkel apa? Gak pernah bayar Pak. Makanya Bapak Ibu Alkitab bilang begini, janganlah Bapak Ibu menolak orang yang mau meminjam dari padamu. Gak duit Tuhan, ya jangan kamu menolak dia, kasih seberapa pun yang kamu punya. Dan jangan harap kembali. Kamu telah mendengar firman. Gak berhenti di ayat itu, di kalimat itu Bapak Ibu. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Setuju nggak ke Tuhan? Setuju nih. Kamu telah mendengar firman. Mendengar firman ini loh. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Setuju nggak ke Tuhan? Tapi Tuhan bilang begini, enggak, bukan, belum berhenti aku ngomong ini, belum berhenti nih yang ngomong ini, dengerin yang terakhir ini ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah
kasihilah musuhmu. Lemes ini aku tuh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kristen kok ngajarnya begini toh Tuhan. Ini kalau dari sisi hukum gak adil. Amin. Dari sisi hukum gak adil ini. Tetapi Tuhan hendak mengajarkan kepada kita. Hendaknya kamu melihat hukum itu seperti aku melihat anakku. Kalau kamu melihat hukum dunia ini, jangan kamu melihat dengan cara ahli hukum. Jangan melihat hukum itu seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu kalau melihat hukum itu contoh aku. Bagaimana aku melihat hukum itu anakku. Kalau kamu belum bisa memahami yang aku ajarkan ini, aku bisa memahaminya nak. Dan semua orang percaya diharapkan dapat memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu. Karena Yesus telah mengajarkan semuanya itu, dan dari sisi kasih Tuhan dapat memahaminya. Berat Pak, yang bilang mudah siapa? Kalau Bapak Ibu masih duniawi, sininya masih menuntut hukum dan keadilan, tidak akan dapat memahami kebenaran ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu duduk manis di bawah kaki Tuhan, belajar untuk mengerti hati Tuhan. Tuhan mengajarkan berkali-kali kepada anak-anaknya, janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu menuntut keadilan. Jangan kamu melihat kejahatan orang. Ampunilah sesamamu manusia. Jangan menuntut hal-hal yang baik saja dari orang lain. Belajar untuk mengalah. Diajarkan berulang-ulang kepada orang-orang yang mengiring Tuhan. Dan diharapkan Bapak Ibu, kebenaran itu merasuk, merubah cara pikir kita, merubah cara pandang kita melihat hukum, Bapak Ibu. Supaya ketika kita merasuk menjadi satu dengan kebenaran itu, kita dapat memahami bahwa aku tidak boleh menghakimi. Kalau ada seorang jatuh dalam dosa, aku nggak boleh menghakimi. Kalau ada orang berbuat jahat, aku tidak boleh menghukum. Kalau ada saudaraku memiliki kekurangan, aku tidak boleh menghakimi dan mengadili dia. Kalau ada orang berbuat tidak adil kepadaku, aku tidak menuntut keadilan itu. Karena kekristenan yang aku kenakan itu bukan bicara hukum, bukan bicara menuntut keadilan demi keadilan, tetapi kekristenan yang aku kenakan itu bukan bicara tentang hukum dan keadilan, tetapi berbicara tentang kasih yang terbesar yang diajarkan oleh Tuhan kepadaku. Dan ini kebenaran yang mahal yang harus diperagakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan tidak boleh berhenti. Berhentinya nanti itu kalau kita sudah menutup mata. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, itu artinya Bapak Ibu masih mencari hukum. Amin. Kalau Bapak Ibu masih menuntut orang harus dihukum, berarti Bapak Ibu masih menuntut apa Bapak Ibu? Keadilan. Padahal kasih tadi itu telah mengatakan kepada kita, kalau kamu dikasih pipi kanan, kasihlah pipi kirimu. Itu nilainya bukan 1:1, itu 0,2 Bapak Ibu. Makanya kasih
itu bukan kesetaraan. Kasih itu pengorbanan. Amin. Kalau hukum nilainya berapa nilainya? 1:1. Kalau kasih Pak bisa 0:1, bisa -1:1, bisa 2-0. Bisa memahami Bapak Ibu? Bisa memahami? Makanya Yesus mengajarkan di hukum yang kedua, kasih kepada sesama. Itu Tuhan tidak menunjukkan itu hukum 1:1, mengasihi sesama manusia 1:1. Tetapi Tuhan mengajarkan begini, 0:1, seperti dirimu sendiri. Kalau orang sudah bisa memahami dirinya, Bapak Ibu, mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu di sini ada yang tidak mengasihi diri sendiri? Ada? Enggak Pak, saya mengasihi diri saya sendiri Pak. Buktinya apa? Saya kalau lapar Pak, langsung pergi ke dapur. Tanpa disuruh. Kenapa? Saya mengasihi diri saya. Setuju? Ada orang yang lapar ditahan-tahan, sudahlah aku nggak mau makan, tak siksa diriku. Aku nggak mau makan. Sampai kapan? Aku mau tak siksa diriku, aku nggak mau makan. Nggak mungkin. Orang itu kalau lapar karena dia mengasihi dirinya, apa yang dicari? Makan. Nanti pulang makan ya. Tuhan telah memastikan bahwa kamu mengasihi sesamamu itu ukurannya seperti kamu mengasihi dirimu. Itu kalau dunia mengasihi sesamanya itu begitu. Baik balas baik. Oke? Jahat balas jahat. Tetapi Yesus mengajarkan, kalau aku mengajarkan kepadamu orang berbuat baik lebih baik dari dia kamu. Amin. Kalau ada yang berbuat jahat, berbuat baiklah kepada dia. Kalau ada orang yang gak suka kamu, tetap kamu harus suka sama dia. Loh, Tuhan, cinta bertepuk sebelah tangan dong. Gak apa-apa. Tuhan mengajarkan tetap mengasihi dia. Seperti aku mengasihi kamu, seperti kamu mengasihi dirimu. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, seperti kita mengasihi diri kita, Bapak Ibu. Makanya bicara tentang hukum, itu bicara tentang keseimbangan. Tetapi bicara tentang kasih, itu bicara tentang pengorbanan, Bapak Ibu. Karena kalau keseimbangan kan 1:1, ya seimbang, adil. Tapi kalau kasih itu berkorban loh. Seharusnya punya kesempatan balas, punya kesempatan ini. Kalau masalah balas bisa sebetulnya. Membuat dia lebih menderita pun bisa. Tapi Tuhan bilang begini, itu bukan cara yang kuajarkan. Terus gimana Tuhan? Ampuni, doakan, kirimi parcel. Oh itu jengkel ya Bapak Ibu, jengkel ya. Saya beberapa tahun yang lalu ya Pak Kus ya, zaman kita melayani, saya ngajak tim ya, ingat ya Pak Kus ya. Saya ngajak tim, itu saya dirusak pelayanan saya. Itu dengan orang-orang deket-deket saya loh. Sampai heboh dunia persilatan Pak ya. Sampai heboh dunia persilatan. Tapi saya punya kegigihan, karena saya tidak melakukannya, maka saya berdiri teguh. Dan hari ini orang-orang yang merusak pelayanan saya, hari ini pun gak ada batangnya. Gak ada sudah, hilang semuanya. Dan ya begitu-gitu aja Bapak Ibu. Pak Saiful mengasihi, masih mengasihi. Kalau lagi butuh aja Pak telepon, Pak Saiful lagi butuh ini ke rumah, Pak Saiful lagi butuh Bapak Ibu. Tapi lagi gak butuh, menghilang dia. Lagi butuh juga telepon, Pak Saiful butuh. Itu orang yang menyakiti saya loh, yang merusak pelayanan saya bersama dengan istri. Tapi saya sama istri masih mengasihi orang-orang yang menyakiti saya.
Sakit Pak, dulu pasti sakit saya. Sekarang sudah enggak lagi. Kenapa? Karena saya harus memperagakan kasih yang diajarkan Yesus kepada saya. Nak, kamu itu mengasihi aku belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai. Ya, makanya saya mau menghidupi kebenaran ini Bapak Ibu. Dan hukum Bapak Ibu, sebetulnya hukum yang diajarkan oleh dunia itu enggak sulit sebetulnya. Itu Bapak Ibu sebagai orang Kristen seharusnya ini dan wajib seharusnya sudah lulus di hukum. Bapak Ibu kalau menjadi orang Kristen di hukum dunia aja belum lulus, udah celaka wis. Nggak ada obatnya Pak. Ada obatnya. Kalau masih jadi orang Kristen masih suka mencuri, masih suka nggak jujur, di hukum pertama hukum duniawi aja sudah nggak lulus. Rusak Pak, Bapak Ibu. Rusak bener. Makanya kita bisa bilang begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Itu ayat lama yang tak simpen, yang tak pikirin. Kok perbandingannya dengan ahli Taurat sama orang Farisi ya? Ternyata Bapak Ibu, orang Yahudi itu punya budaya. Saya belajar budaya Yahudi. Ternyata orang Yahudi itu punya budaya, itu harus lulus di hukum dunia. Makanya Bapak Ibu kalau membaca dalam Matius 19, anak muda yang kaya itu ketika datang kepada Yesus, guru, hukum manakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dia bilang apa? Lakukanlah semua hukum Taurat. Si anak muda ini dengan petanteng-petenteng bilang begini, hukum yang mana guru? Kasih orang tuamu, sudah. Jangan membunuh, sudah. Jangan mencuri, sudah. Semua hukum itu sudah aku lakukan dengan sempurna guru. Apakah Tuhan Yesus membantah? Enggak. Tuhan bilang benar, kamu telah melakukan semuanya. Itu artinya melakukan hukum itu gampang. Dan semua orang Yahudi yang belajar dalam pengajaran rabi-rabi itu dituntut untuk sempurna. Paulus dia bilang, dalam melakukan kebenaran dan hukum Taurat aku tidak bercacat dan tidak bercela. Ternyata Bapak Ibu, orang Farisi ahli Taurat itu lulus di hukum ini. Makanya kita bilang begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, kita nggak layak diselamatkan. Wow, terus gimana Pak? Harus lulus di sini. Kenapa kau harus lulus Pak? Karena hukum dunia itu mudah. Yang sulit itu kasih. Mengapa kasih sulit Pak? Karena kasih itu mengandung pengorbanan. Kasih itu tidak terbatas pengorbanannya. Dan kasih itu Bapak Ibu tidak cukup diucapkan. Kasih itu dapat dirasakan. Anak muda itu kalau lagi deket-deket sama lawan jenis, si lawan jenisnya lagi deketnya masih terasa, pasti suka sama saya ini. Kok kamu tahu? Ya, cinta itu bisa dirasakan. Ya kan? Bisa dirasakan. Makanya kasih itu tidak dapat disembunyikan. Amin. Dan kasih itu punya kadarnya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Dan kasih itu pasti punya muatan berkorban. Ada orang bilang aku mengasihi kamu.
Kamu mau berkorban apa buat aku? Gak perlu berkorban, yang penting aku mengasihi kamu. Bel, kamu sayang sama aku. Kasih itu buktinya mana? Kamu mau berkorban apa buat aku? Gak perlu berkorban, yang penting aku mengasihi kamu. Hele, gombal kamu gak mengasihi aku. Kenapa sih satunya bilang gombal-gombalin? Karena dia tidak mau berkorban. Amin. Karena kasih itu punya identitas. Apa identitasnya? Berkorban. Jadi kalau Bapak Ibu bilang aku mengasihi Tuhan tanpa berkorban, berarti kasih yang kau ucapkan itu kasih seperti yang diucapkan oleh orang gila. Tahu orang gila? Ngomong dewi kan? Ngomong dewi. Orang gila itu ngomong kasih, cinta, tapi gak ngerti. Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang ngerti dan benar-benar tahu bahwa mengasihi itu butuh pengorbanan, maka Bapak Ibu ketika ngomong Tuhan aku mengasihi engkau, itu artinya Bapak Ibu harus gak berani dengan tegas ngomongnya, harus berkorban. Pengorbanan kita kepada Tuhan itu membuat hubungan kasih kita dengan Tuhan itu menjadi hubungan yang intim, menjadi hubungan yang mesra, Bapak Ibu. Tapi seringkali kita ini membuat retak kemesraan kita dengan Tuhan itu karena ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga, Bapak Ibu. Rumah tangga suami istri bisa pecah. Kenapa? Karena ada pihak ketiga, Pak. Dulu kasih yang dibangun antara suami istri begitu mesra, hanya hitungan bulan retak. Keretakan itu tak tertembel apa ya? Retakan itu tak tertolong, Bapak Ibu, sehingga semakin lama semakin parah, sehingga bahtera rumah tangga itu akhirnya kandas, tenggelam, hanyut, dan rusaklah rumah tangga itu. Cinta kasih kepada Tuhan yang isinya pengorbanan itu, Bapak Ibu, seharusnya tidak boleh ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu apa sih? Ingin tahu Bapak Ibu? Hah? Ingin tahu? Pihak ketiga itu siapa Bapak Ibu? Dunia. Makanya barang siapa mengasihi dunia, yang membangun percintaan dengan dunia, itu adalah orang-orang yang berselingkuh dengan Tuhan. Berselingkuh dengan Tuhan. Makanya saya ini seringkali bicara bahwa tinggalkan dunia. Itu artinya supaya hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan, kemesraan dengan Tuhan itu tidak menjadi rusak. Dan yang paling membahayakan dan yang paling sulit untuk dilakukan itu membangun kemesraan dengan Tuhan sampai di kekekalan. Dan seringkali sulitnya membangun kemesraan dengan Tuhan sampai di kekekalan itu karena begitu banyak orang Kristen yang masih membangun percintaan dengan dunia, berselingkuh dengan Tuhan, melayani jalan cinta dunia pun tetap jalan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo kebenaran ini biarlah mengoyakkan hati kita, supaya kita boleh membangun kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Hukum-hukum tidak mengikat saya, tetapi hukum-hukum yang ada di dunia ini aku memandangi dengan cara Tuhan. Dan dengan kasih itu aku akan mengasihi Tuhan sampai aku menutup mata. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi
hari ini, pagi ini, tahun 2023 ini kita sudah berhenti untuk menghakimi. Berhenti menghakimi. Oke? Berhenti melihat kesalahan orang. Karena kita juga belum sempurna. Saat ingat dengan perempuan yang habis berzina, orang-orang itu kan dengan gemesnya sambil pegang batu. Tuhan, menurut hukum Taurat yang berzina harus dilempar dengan batu. Yesus melihat orang banyak, dia cuma jongkok sambil menulis di tanah. Dia bilang begini, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar perempuan itu, lempar dia. Yang tidak pernah berbuat dosa, maju pertama kali, lempar dia dengan dosa. Lempar dia dengan batu. Tapi satu persatu orang banyak itu meninggalkan perempuan itu. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa dirinya juga orang berdosa. Kalau Bapak, Ibu dan saya menyadari bahwa kita belum sempurna, please deh, jangan menghakimi sesama. Amin. Jadikan kasih yang diajarkan oleh Tuhan itu menjadi yang terbesar dalam kekristenan kita, supaya pelayanan kita di tahun 2023 ini kita boleh menjadi jemaat yang bergandeng tangan, saling menopang, saling menguatkan. Tidak ada cibiran, nggak usah ngomong-ngomongin lagi, berhenti, stop, dibangun, yang lemah ditolong, yang punya lebih membantu. Amin. Siap Bapak Ibu? Saya berharap tahun 2023 ini kalau bisa ini Pak dipenuhi, Tuhan datang ketemu di surga Pak. Siap Bapak Ibu ya? Siap ya? Pak nggak mudah Pak, makanya bergandeng bersama-sama, berjalan bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini.